warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Terima kasih karena telah menyempatkan waktunya sebentar untuk wawancara. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ikhwan Prasetya. Saya di sini ingin mewawancarai Bapak terkait dengan penelusuran orang-orang yang sukses dalam hidupnya. Bisa sebutkan nama Bapak, kerja Oke, di mana, dan jabatannya apa? nama saya Triadi Nugroho. Saat ini bekerja di PT Bangka Manual. Jabatannya saya itu adalah Data Analytic and Regulatory Reporting Specialist. Oke. Apa saja faktor-faktor dalam pendidikan yang terhadap kesuksesan Bapak? Eh, Pendidikan itu pertama sih itu kan standar eh, kita masuk kerja pertama kali ya. Jadi setiap kali kita mau mulai kerja itu ada standar pendidikannya. Kebetulan untuk pekerjaan saya sekarang itu minimal kita harus S1 misalnya itu ya, pendidikan secara itu. Tapi apakah dengan kita kuliah atau belajar itu ada pengaruhnya nggak sih ke pekerjaan kita? Untuk saya sendiri kebetulan iya, karena basic pembelajarannya adalah teknik informatika. Jadi logika berpikirnya akan bisa kepake terus-terusan gitu. Kita nggak melulu yang kita kejar adalah masalah teorinya gitu kan. Itu nggak akan selamanya kepake. Tapi bagaimana pola kita berpikir, bagaimana cara kita berpikir itu kan dibentuk pada saat kita belajar di kampus ya. Ya. Dan di sekolah itu yang akan kepake terus gitu. Terus apa saja tuh faktor-faktor cara kerjanya? Uh, Gimana gimana sorry. Apa saja faktor-faktor cara kerjanya terhadap kesuksesannya itu? Oh, gitu. Kalau kita kerja itu yang mesti pertama kali kita siap itu adalah tidak selalu apa yang kita pelajari di sekolah atau di kampus akan kepake. Jadi pertama itu kita mesti siap untuk belajar. Uh, Apalagi kalau kita baru ya, ya udah apapun yang kita harus kerjakan tadi itu kita kerjakan dulu gitu. Karena nggak semua orang tahu. Saya sendiri basicnya itu programmer ya, jadi programmer biasa nih. Pertama kali masuk ke perbankan tahu nggak perbankan itu apa enggak? Kita harus belajar gitu. Pelan-pelan kita harus belajar dulu, kita tahu semuanya perlahan-perlahan. Selama kita mau belajar ya semuanya lama-lama kita akan bisa. Di dunia kerja kan seperti itu gitu. Nggak semua yang kita pelajari akan kepake dan kita akan perlu banyak belajar hal baru. Yang penting intinya mau belajar aja dulu gitu. Oke. Gimana faktor-faktornya dalam agama dalam kesuksesannya? Uh, Agama itu gini ya. Sebenarnya kalau agama itu adalah pada dasarnya untuk mengajarkan kita menjadi manusia yang baik ya. Dimanapun itu akan kepake, nggak cuma masalah kerja tapi masalah kehidupan juga gitu. Sebenarnya fundamentalnya itu bukan bukan pada masalah ritualnya aja, tapi bagaimana kita menjadi manusia yang baik dan berguna bagi orang lain. Kita akan membantu orang lain pada saat kita bekerja. Kita nggak bisa kerja sendiri gitu. Kalau kita bisa rajin membantu orang lain, kita peduli sama orang lain pun akan peduli sama kita, dan itu akan sangat membantu pada saat kita bekerja. Oke, terakhir nih. Bagaimana faktor-faktor orang tua terhadap kesuksesannya? Dukungan orang tua itu penting ya gitu, karena pada saat kita punya dukungan orang tua kita bisa tenang bahwa kita berjalan di jalan yang tepat lah gitu. Jadi orang tua punya dukungan, kita yakin bahwa kita melakukan hal yang baik gitu. Jadi kita bisa bekerja dengan tenang, bisa bekerja dengan lancar. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Semoga ketebarnya terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.